Halo Mbak Alina, selamat Halo siang. Mbak Silvi, selamat siang. Aduh, sepertinya nih wajah-wajahnya ada problem nih, ada yang mau disampaikan gak nih? Kayaknya kita punya waktu nih buat diskusi nih. Gimana? Gimana Mbak Alina? Ada apa nih? Kebetulan sekali banyak unek-unek yang harus dikeluarkan. Ini Mbak Silvi, Wah, eh, gimana? siap menampung kah? Wah, siap sekali. Yuk, 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 ayo, coba kasih tahu deh apa nih mau diungkapin nih. Eh, ini loh kemarin tuh kan ya di Gunung Madu kan banjir. Ya Anjir, ampun, wah. belum pernahnya banjir. Tiba-tiba Waduh. tiba-tiba banjir dan ya ampun pagar di belakang, padahal di belakang sekolah tuh dipagerin loh, tapi banjirnya bisa masuk. Hmm, gimana? Dan sedihnya adalah kolam ikannya itu jadi hancur dan ikannya lepas. Ya ampun, itu ikan anak-anak. Dari Anak-anak yang ngasih makan, yang rawat gitu. sayang sekali ya Mbak. Aduh. Iya, Terus ini dalam percakapan kita ini apa nih? Apa yang mau Mbak Alina temukan dalam percakapan kita ini? Apa yang mau kita selesaikan nih? mm-mm. Dan ternyata si ikan Mm-mm. kabur kolam rusak itu membawa pengaruh terhadap anak-anak, keceriaan anak-anak. Jadi banyak yang bertanya, aduh ibu itu kok ikannya lepas, nggak ada lagi ikannya, kolamnya jelek, nggak bisa dilihat, nggak asik kayak biasanya. Nah, jadi mereka tuh banyak yang jadi nggak ceria, main ke belakang itu biasanya main-main ikan, kasih makan ikan, jadi sekarang tuh sedih gitu kayaknya. Oke, jadi karena tidak ada kolam itu anak-anak jadi kurang semangat, kurang ceria ya Bu ya. Iya. Betul. Oke, nah kita nggak punya banyak waktu nih Mbak, tapi aku pengen tahu banget ini eh posisi Mbak Alina sekarang kan ini jadi pengen banget memperbaiki itu kolam renang yang sudah rusak, ikan yang sudah banyak hilang. Tapi ada nggak sih permasalahan dari Mbak Alina yang terpikirkan pengen tapi ada hambatannya gitu kan? Apa sih hambatannya kalau hambatan dari yang Mbak Alina rasakan ketika keinginan Mbak Alina untuk memperbaiki ikan tersebut gimana? Oke. Kan gini ya, kalau kita sebagai guru kan senang tuh ya, kita bisa mewujudkan apa, ngelihat mereka jadi ceria lagi itu senang banget. Nah, jadi pengen itu memperbaiki kolam dan menabur benih lagi dan mengajak mereka bersama-sama memelihara ikan lagi. Namun yang sangat disayangkan itu waktunya sangat mendekati ulangan tengah semester ya UTS-nya Mbak Oh ya. iya Jadwalnya kan betul. udah turun dan itu udah deket banget sama UTS. Kataku, Betul. aduh gimana nih ya caranya kok apa supaya anak-anak nih ceria kembali, lekas diperbaiki lah ini. Oh gitu. Jadi hambatannya tuh karena waktunya ya Mbak ya, waktunya Iya, bertepatan dengan waktunya. ulangan tengah semester. Jadi, wah kapan nih mau memperbaikinya gitu ya? Jadi nggak ada waktunya, bingung. Nah, oke. Terus ada nggak solusi yang terbesit di pikiran Mbak Alina untuk gimana ya? Ulangannya udah mau ada UTS nih, tapi bingung mau kapan? Udah ada ini belum? Udah ada terpikiran dari Mbak Alina nggak solusinya gimana gitu? Sebenarnya saya terfikirkan ya Mbak ya. Jadi terfikirkan uh, saya ngajak teman saya yang paham nih masalah kolam tuh, saya mau ngecek dulu tingkat kerusakannya tuh seperti apa, apakah sangat susah diperbaiki atau sangat rusak gitu ya, atau hanya bagian-bagian tertentu saja yang nanti bisa diperbaiki. Nah, habis itu setelah itu kami ingin ke kepala sekolah nih mengajukan apa tadi identifikasi kerusakan tadi, lalu apa saja yang dibutuhkan. Namun kan itu di tengah-tengah ini ya pengajuan dana segala macam dan saya takutnya udah kehalang waktu, kehalang dana juga ini. Nah, itu yang jadi pikiran saya selanjutnya gitu. Oke, jadi tadi masalahnya nambah lagi ya. Jadi selain tadi waktu, ada Mm-mm. dana ya, permasalahannya dari dana juga gitu. Nah, tadi Mbak Lina, tadi kalau untuk waktu deh, mungkin tadi melibatkan untuk lebih efisiensi kita melibatkan teman ya, tadi rekan sejawat, biar supaya waktu itu bisa
efisiensi. Nah sekarang untuk dana nih, gimana nih Mbak? Selain dari sekolah, ada nggak sih solusi lain mungkin yang bisa Mbak Alina manfaatkan gitu untuk pengalihan dana untuk perbaikan ini? Hmm, ada sih saya kepikiran tuh ya Mbak ya, saya kepikiran apa dipublish aja gitu ke guru-guru yang lain, dibicarakan kepada mereka gitu. Kadang kan ada guru yang punya teknik apa bisa menukang gitu ya, untuk menukang darurat itu bisa. Terus ada juga yang kayak saya nih masih ada beberapa bahan-bahan yang bisa dipakai buat memperbaiki. Kalau cuma kayak misalnya batu gitu kan masih ada tuh beberapa sisa-sisa gitu. Kali ada juga yang seperti saya punya punya apa sih bahan-bahan yang bisa darurat lah digunakan untuk memperbaiki gitu. Ya juga ya, Oke, saya belum belum kepikiran itu sih sebelumnya Mbak. oke. Jadi Heeh. sepak tadi di ketika kepala Wah, sekolah jadi gimana udah gitu ya. Jadi udah ketemu ya Mbak ya, kalau dana Mm-mm. itu tidak hanya dari ini deh, kita bisa manfaatkan dari hal-hal yang lain yang sudah ada di sekitar kita ya, mungkin dari Ya, informasi ya, yang kita ya. punya. Nah oke, sekarang nih keterlibatan tadi teman-teman Mbak Alina, mungkin bisa lebih supaya lebih mendukung Mbak Alina. Kalau dari angka skala 1 sampai 10 nih, keterlibatan warga-warga sekolah itu sudah sampai mana nih? Keterlibatannya keterlibatannya nih terhadap pedulinya terhadap kerusakan itu dari 1 sampai 10 baik gimana Mbak? Menurut Mbak Alina? Eh, karena ini baru ngomong-ngomong aja sih, ini sudah ada yang menunjukkan kepedulian sih, beberapa bapak-bapak itu sudah bola-balik ngecek itu mungkin baru 4 ya, karena kan kita baru ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus pengennya Mbak Alina tuh yang Mbak Alina harapin ini keterlibatan, ketertarikan, terus peduli terhadap apa yang permasalahan yang lagi Mbak Alina alami. Pengennya warga sekolah ini di angka berapa sih gitu? Nah ya nanti setelah pinginnya sih saya kepeduliannya sih sampai di angka 8 ya, 8, 9 itu aksi gotong royong bersama, barulah nanti 10 finish gitu ya. Oke, tuh ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Mbak ya, Ya, sampai skala 10 yang Mbak Alina harapkan. Nah, tadi iya. kan sudah kita sudah berbicara nih, terus ada pasti rencana prioritas awal yang harus dilakukan sampai dengan akhir. Coba deh menurut Mbak Alina kita tuangkan kembali rencananya diruntutin deh gitu dari awal nih kita harus ngapain nih yang prioritas dulu awal terus ngapain gimana Mbak Alina? Baik. Pertama kan kita identifikasi dulu ya, identifikasi masalah, identifikasi kerusakannya dulu, supaya ketika kita ngomong sama teman-teman, berbicara, berembuk, berdiskusi itu ada bahan. Nah, kita identifikasi dulu apa kerusakannya, lalu eh, ingin mencapai apa gitu, ingin diperbaiki apanya dulu, yang urgent dulu. Nah, yang urgent kita list dulu, yang urgent kita list dulu. Kita setelah identifikasi masalah-masalah yang ada, terus kita berarti saring ya mana yang urgent gitu, dan pastikan kita ngobrol dulu sama kepala sekolah. Setelah itu kalau sekolah izinin, baru kita bisa ngobrol ke teman-teman yang lain. Baru dari teman-teman yang lain ya ingin apa sih, baru minta aksinya gotong royong bersama-sama gitu. Ya, oke, baik, itu sudah jelas ya Mbak. Nah, sekarang nih Kak, kita udah sampai sesi penutup nih Mbak, itu sesi akhir nih. Mbak jelas tadi yang sudah diungkapkan Mbak Alina, rencana aksinya gimana dari awal sampai akhir, harusnya gimana. Nah, sekarang nih kapan nih mau dieksekusi nih langsung kegiatannya? Lebih kayaknya ini hari Senin besok nih ada jam kosong tuh, ada jam kosong, jadi bisa lah ya dicicil kalau untuk ngecek dulu, ngelis dulu, bikin daftar apa permasalahannya. Setelah itu selanjutnya bisa langsung ke kepala sekolah ya, mulai minggu depan deh gitu. Jadi Oke, seminggu itu koordinasi ya. sampai ke teman-teman gitu. Sip, oke, aku catat ya supaya nanti Iya. kapan nih aku setelah ini pengen nih lihat
dari apa yang sudah aku catat ini sudah langkah-langkahnya Mbak Alina nih, dari identifikasi gimana hasilnya, terus berbicara dengan kepala sekolah itu hasilnya gimana, ke rekan sejawat gimana, terus aksinya itu gimana. Boleh ya nanti setelah ini aku tanya-tanya lagi hasilnya bagaimana. Ya, aku juga udah gak sabar pengen cerita-cerita lagi kan ya. Iya. Alhamdulillah nih sudah ada pencerahan. Kesimpulan dari pertemuan kita nih apa nih Mbak Lina? Pasti ada kesimpulan dong habis kita berbicara ini, masa nggak ada dong? Apa dong kesimpulan? Udah ngalur ngidul gitu, nggak ngalor ngidul ya. Alhamdulillah nggak ngalor ngidul, ini dapat ininya. Ini kan tadi saya bingung nih mau memperbaiki kolam ikan dan mengisi lagi dengan bibit ikan yang baru untuk memunculkan keceriaan anak lagi gitu. Nah, masalahnya tadi kan soal waktu. Nah, ternyata saya aksinya belum greget nih Mbak. Dan gregetnya tadi ketika oh iya ya kan punya teman banyak, punya rekan-rekan yang banyak. Nah, saya harus sampaikan ke mereka, dan saya yakin pasti mereka punya skill-skill yang nggak sangka dapat dimanfaatkan untuk menjadikan kolam tadi baik lagi, kembali lagi seperti semula lah, minimal bisa lagi kelihatan ikan yang lucu-lucunya itu. Oke deh. Nah, nanti siap-siap deh saya lihat hasilnya ya. Kita lihat bersama. Kita ini lagi. Terima kasih Mbak Alina. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Iya, sama-sama.